Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada subuh hari ini kita kembali mengkaji bahasan fikih saking kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sudah masuk pembahasan sholat tentang masjid-masjid. Kemarin kita sudah lewati masjid itu ada dua macam istilahnya. Yang pertama itu masjid untuk bangunan. Yang kedua masjid tempat sholat di seluruh muka bumi kecuali 3 tempat. Ada kuburan, tempat pemandian, dan tempat menderungnya unta atau kandang unta. Hadis 263 yang kita sudah lihat, perintah untuk bangun masjid di kampung-kampung. Masjid diperintahkan untuk dibersihkan dan diberikan wewangian. Terus yang kedua, ada hadis yang melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Di situ perintahnya berarti dilarang amalan-amalan yang biasa ada di masjid dijadikan di kubur. Atau bentuknya kubur dengan masjid itu menjadi satu. Juga hadis 265 menunjukkan dilarang kubur orang soleh ditaruh di dalam masjid. Hadis 266 menunjukkan ada tawanan diikat di salah satu tiang masjid. Hadis 267 di sini tentang bersyair di dalam masjid masih boleh. Yang penting bukan dengan alat musik. Kemudian hadis 268 ini tentang barang yang hilang dalam masjid. Masjid tidak dibangun untuk cari-cari barang hilang. Kemudian hadis 269 yang terakhir kita bahas tentang hukum jual beli dalam masjid. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Rasulullah SAW itu katakan, jika kamu lihat ada yang jual beli dalam masjid, katakan kepadanya, la arbahallahu tijaratak. Moga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Alias yo dagangnya nanti nggak untung. Karena sudah didoakan seperti itu. Alias didoakan, ya Allah mudah-mudahan daganganmu bangkrut. Ini doa jelek bagi orang yang jualan atau jual beli di dalam masjid. Contoh misalnya ada orderan dalam masjid, terus dijawab, boleh atau tidak kemarin? Tidak boleh. Ada promo ditempelkan di dinding dalam masjid, boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, itu menunjukkan larangan. Nah, sekarang kita lihat hadis 270 tentang hukuman had. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la tuqamul hududu fil masajidi wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud bisanadin dha'ifin. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh menjalankan hukum had di masjid, begitu pula hak tuntut bela di dalamnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Nah, walaupun ditulis itu hadisnya dhaif, namun ada penguat-penguat, ditambah lagi maknanya, ya, maka bisa kita pakai. Ada penguat-penguat hadis ini, sanadnya tidaklah mengapa. Syekh Albani menghasankan hadis ini. Di sini katakan Rasulullah SAW itu melarang la tuqamul hudud fil masajid. Janganlah menjalankan hukuman had di masjid, wala yustaqadu fiha, yaitu jangan pula hukum qisas dilaksanakan di masjid. Berarti ada hukuman had, ada hukuman qisas. Ada hukuman had. Ada situ dua macam ya. Had dan qisas tidak boleh dilakukan di masjid. Kalau qisas ada yang mati dibunuh, maka pembunuhnya dibalas bunuh. Berarti bunuh dibalas bunuh. Kalau kasus pembunuhan ya, adil atau tidak? Adil atau tidak ini? Adil. Ini tergantung keluarga. Keluarga bilang pokoknya hukuman mati, saya nggak terima. Wong dia bunuh anak saya. Pasti kalau pihak keluarga nuntut kayak begitu. Adil di sini. Namun tergantung nanti keputusan dari pihak keluarga. Yang jelas ini qisas bunuh dibalas bunuh. Jadi di situ dilarang dua. Begitu pula hak tuntut bela di dalamnya. Diberikan keterangan hak tuntut bela maksudnya adalah qisas. Ini yang kita bahas. Diberikan keterangan di buku. Begitu pula hak tuntut bela, qisas. Terus yang kedua had. Hukuman tertentu untuk pelaku kejahatan. Misal hukum cambuk, rajam, potong tangan, contoh misalnya hukuman had untuk zina. Kalau sudah menikah rajam sampai mati. Kalau belum menikah 100 kali cambukan. Nuduh orang zina tidak bawa bukti. Wah, si A ini selingkuh, zina dia. Maka hukumannya itu qadzaf, 80 kali cambukan.
Ada yang minum juga sama, hukuman cambuk misalnya. Jadi ada dua di sini ya yang disebutkan dalam hadis. Had dan kisos. Had itu apa? Hukuman tertentu. Karena hak Allah dilanggar. Di situ ada hukumannya, contoh cambuk, rajam, potong tangan. Potong tangan itu dari mana hukumannya? Mencuri. Kalau mencuri itu diam-diam. Ya, sarik, pencuri itu namanya sarik. Berarti ngambilnya diam-diam. Apa istilah kita? Nyolong ya. Nah, nyolongnya diam-diam. Kalau terang-terangan di jalan dicegat, nah itu rampok. Nah itu beda lagi, hukumannya lebih berat lagi. Karena kalau rampok tengah jalan, ya itu sampai nakut-nakuti orang, punya hukuman sendiri. Mukulin orang lagi, ngambil hartanya, hukumannya lagi. Ini double-double. Sampai nanti bunuh dia lagi, beda lagi hukumannya. Nah kalau kisos, bunuh dibalas bunuh. Nah di sini kesimpulannya dari hadis, tidak boleh hukuman had dan kisos dilakukan di masjid. Ada yang kena eksekusi mati tidak boleh dieksekusi di masjid. Ada yang kena hukuman cambuk tidak boleh juga dilaksanakan di masjid. Di halaman masjid boleh. Kalau di Saudi Arabia itu di halaman masjid. Bar Jumatan langsung lihat, nonton. Siaran langsung. Hukuman orang dipancung, mati. Bar Jumatan loh itu. Jadi kapan-kapan umroh meneh. Terus dia jalan di Jeddah itu di Masjid Kisos namanya, orang-orang biasa sebut. Nah terus faedah yang berikutnya lagi, hadis ini juga menunjukkan masjid mesti dijaga kebersihannya. Karena tadi kan hukuman had tidak boleh di masjid. Karena nanti keluar darah. Darah najis atau tidak? Najis. Mau darah yang keluar dari badan kita, ada darah haid juga bagi wanita. Ada juga darah hewan yang disembelih. Itu juga najis. Itu pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Nah sekarang lihat lagi hadis 271. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'dun yaumal khandaqi wa daraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haimatan fil masjidi liya'udahu min qaribin, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saat terluka ketika perang Khandaq, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan tenda di dalam masjid agar beliau dapat menengoknya dari dekat. Muttafaqun alaih. Saat ketika itu terluka, ketika perang Khandaq, ditulis perang Khandaq itu bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Berarti masih Syawalan loh itu. Oh, malah perang itu. Kalau kita itu punya gawean banyak. Sini gaweannya apa? Perang. Itu terjadi perang Khandaq. Khandaq itu salah satu tempat di Madinah kalau saat ini. Ketika itu dibangun parit. Salah satu strategi perangnya untuk mengatasi musuh, dibangun parit terlebih dahulu.
baru kemudian diadakan perang. Terjadi kapan tadi? Bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Fathul Mekah tahun 8, Rasulullah SAW meninggal tahun 11. Nah ini baru tahun 5 Hijriah. Nah di sini diceritakan kan Sa'ad itu sakit, terluka ketika perang. Maka Rasulullah SAW usus buat untuk Sa'ad kemah, kemah yang ditaruh di dalam masjid. Supaya apa? Mudah untuk dijenguk dari dekat. Mudah untuk ditengok dari dekat. Nah sekarang faedah atau keutamaannya. Boleh mendirikan tenda di dalam masjid. Bisa jadi di sini saat ya biar ditengok itu dekat, dijenguk itu dekat, bisa jadi juga dia nggak punya rumah. Atau bisa jadi juga kemah ini ada yang pasang di masjid karena jadi tempat untuk iktikaf. Ya, jadi tempat untuk apa? Iktikaf, iktikaf Ramadan misalnya. Ya pokoknya saat ada di masjid, ya, di sini dirikan tenda dikarenakan dia itu terluka parah, biar orang-orang mudah jenguk, ditaruhlah di masjid. Kemudian faedah berikutnya lagi, boleh tenda ada dalam masjid selama tidak mempersempit wilayah masjid, tidak ganggu orang sholat, dan tetap masjid dalam keadaan bersih. Nah sekarang kan masjid-masjid sudah punya ruangan, ada ruangan-ruangan tertentu juga, iya nah? Di arah kiblat itu ada ruangan saun, ada kamar untuk transit, ruang untuk transit. Sebenarnya sudah sama fungsinya dengan kemah, jadi nggak usah buat kemah lagi di dalam masjid, karena fungsinya sudah sama seperti itu. Berarti di sini juga kalau ada yang mau nginap-nginap di masjid boleh. Nah berarti dalil berikutnya lagi, boleh menginap di masjid. Asalkan tidak mengotori masjid. Misalnya pas daurah, boleh nginap di masjid. Termasuk apa? Jihad kapan itu? Oh, khuruj maksud jenengan. Ya boleh lah, nggak ada rumah mungkin ya, nggak apa-apa. Iya boleh saja boleh. Ini sama-sama jamaah bisa. Penting masjidnya dijaga kebersihannya. Ya kompor ya orang yang masjid di luar, masak juga tidak di dalam masjid. Makan juga kalau sekarang ya di luar, nggak ngotori masjid. Terus airnya itu nggak dihabisin, tuku air, irit kalau pakai, ora boros-boros. Oh iya kalau ada kan orang-orang kok. Ada mau pergi ke Gesing boleh. Langsung lompat di situ, mau renang, mau apa ya monggo. Sekarang faedah berikutnya lagi, dianjurkan menjenguk orang sakit.
dianjurkan menjenguk orang sakit. Karena tadi si saat sakit kemudian ditaruh di dalam masjid. Doa ketika jenguk orang sakit apa? Allahumma rabban nasi musibal ba's ishwi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoman. Sudah hafal belum itu? Catat dulu, catat. Ini salah satu lafaz ya. Doa ini, doa ketika jenguk orang sakit plus jadi bacaan ruqyah. Jadi sama dengan kita lagi meruqyah dia sebenarnya. Karena ruqyah itu doakan orang sakit sembuh. Ishwi anta syafi. Tak bacain. Allahumma, coba diikuti. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi antas syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru sakoman. Ulang. Allahumma rabban nas musibal ba'si ishwi antas syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru sakoman. Ayo catat dulu, catat baru tak sebut artinya. Ingat itu doa ketika jenguk orang sakit plus ruqyah. Karena kalau maksud ruqyah itu kita doakan orang yang lagi sakit. Ruqyah itu bukan untuk orang kesurupan saja. Nah, pokoknya ada yang lagi sakit. Ini sakit parah ataupun sakit ringan.
Lagi jenguk dia, ini lagi flu berat. Lagi jenguk dia banyak galau sendirian gitu. Stres di rumah. Ya. Lagi jenguk dia, giginya sakit. Nggak bisa makan, tidur terus. Sama baca ini. Kisahnya itu Abdul Aziz dan Sabit pernah menemui Anas bin Malik. Sabit berkata pada Anas, "Wahai Abu Hamzah, aku sakit." Anas berkata, "Maukah aku meruqyahmu, menyembuhkanmu dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sabit pun menjawab, "Iya, boleh." Lalu Anas membacakan doa. Doa ini. Allahumma rabban nas musibal ba'si ishwi anta syafi la syafiya illa anta la syafiya illa anta syifaan la yughadiru sakoman. Jadi ingat ya, kalau ruqyah itu bukan hanya karena kesurupan jin. Ada sakit kita datang doakan, itu namanya lagi meruqyah. Jadi penyakit lain itu bisa. Nih mau jenguk di mana? Mau di rumah pakai ini, mau di rumah sakit juga pakai doa ini. Itu doakan dia ini. Kata Imam Nawawi judul babnya tentang hadis ini, disunahkan meruqyah orang sakit. Coba diulang lagi. Allahumma, ikuti. Allahumma rabban nas musibal ba'si ishwi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru sakoman. Allahumma rabban nas mushibal ba'si ishwi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru sakoman. Nah sekarang tak dikte artinya, tulis artinya. Artinya, ya Allah, wahai Rabb segala manusia, hilangkanlah penyakitnya. Penyakitnya siapa? Yang sakit. Sembuhkanlah dia. Hilangkanlah penyakitnya, berarti suruh minta penyakitnya diangkat. Sembuhkanlah dia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Moga jadi kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Moga jadi kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya ulang. Ya Allah, wahai Rabb segala manusia, hilangkanlah penyakitnya. Sembuhkanlah dia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Moga jadi kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Jadi mudah-mudahan ini sembuh, ini nggak datang lagi. Luar biasa tuh, coba lihat minta apa tadi?
penyakitnya diangkat satu. Terus yang kedua disembuhkan. Ya tak? Terus tidak kambuh lagi, 3 hal diminta. Penyakitnya diangkat, terus Allah sembuhkan, terus penyakitnya gak kambuh lagi. Kapan dibaca? Ketika jenguk orang sakit atau lagi meruqyah orang sakit. Buat diri sendiri, ini lagi doakan dia. Kalau untuk diri sendiri ada lagi. Mau ruqyah untuk diri sendiri, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bisa. Ini lagi doakan orang lain ini. Kalau untuk diri sendiri bisa ada bacaan tertentu ada. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 5 itu. Bisa juga pakai bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. Bismillahnya 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu 7 kali. Nanti perlu lagi. Baca di buku 50 doa. Sudah punya apa belum? Dapat dari mana? Ada yang belum dapat buku itu? Coba ngacung yang belum dapat coba. Oh, yang lainnya sudah berarti. Nyusul, insyaallah. Cuma 20 aja kok. Belum punya? Sudah, Pak? Nah, nanti lihat di doa di situ ada doa meruqyah diri sendiri. Baru datang ke warak sih, jadi belum dikasih. Ini sudah. Terus satu hadis lagi kita lihat. Tadi hadis 271, terus 272. Wa anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ilal habasyati yal'abuna fil masjidi. Al haditha muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangiku ketika aku sedang melihat orang-orang Habasyah tengah bermain di dalam masjid. Al-hadis muttafaqun alaihi. Nah, di sini kita lihat Aisyah itu kan rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Rumah Aisyah itu dekat dengan Masjid Nabawi rumahnya. Wong Nabi SAW itu dimakamkan di rumahnya dengan masjid cerah. Nah, ketika ada anak-anak Habasyah itu berikan keterangan. Kalau sekarang itu Ethiopia, di timur Afrika. Berarti hitam gak ini? Hitam. Ya. Oh, hitam-hitam manis lah. Bukan hitam dekil. Ya. Di timur Afrika. Ya. Kan ini pernah belajar biografi enggak toh? Ini kan ini Arab. Ini Laut Merah. Toh? Nanti sini ada Sudan, Mesir, Ethiopia. Namun kalau Ethiopia saat ini di dalam, yang pinggir laut tuh Eritrea. Nah, Habasyah dengan ini kan dekat. Dulu Nabi SAW hijrah dari Arab sini ke Afrika, Habasyah. Dulu hijrah pertama itu ke Habasyah.
Ini Arab, Afrika. Tuh. Dipisah dengan laut apa tadi? Dengan Laut Merah. Itu tinggal nyebrang saja ya. Kalau berani renang ya renang iso. Nah, tahu perahu kecil itu ombaknya besar kok. Pakai selancar. Iya, terserah deh pakai selancar karena punya Pak. Gaya nih. Ya, itu Habasyah di situ. Nah, orang-orang Habasyah ketika itu anak-anaknya itu main-main di masjid. Terus kan Aisyah nggak punya hiburan. Nah, hiburannya itu nonton mereka itu. Oh, ini bocah-bocah lagi main. Nah, Nabi SAW ketika itu lihat Aisyah itu lagi mau lihat gini, Nabi tutup-tutupi. Ya, Nabi SAW tutupi Aisyah. Ya, tanda bahwa Nabi SAW lagi main juga dengan Aisyah di situ. Lagi bercanda dengan Aisyah. Aisyah lagi lihat laki-laki, ya, yaitu anak-anak Habasyah main-main di masjid. Main apa tadi coba? Disebutkan. Bermain aja ya. Itu lagi main perang-perangan. Kalau sekarang bocah main apa berarti? Pedang-pedangan. Nah, dulu main pedang-pedangan. Nah, sekarang tulis faedahnya. Ya, sekarang main game. Namun kan ada juga bocah main seperti itu. Bapaknya aja yang kasih HP untuk anaknya. Faedahnya, 1, boleh bermain perang-perangan di masjid. Sebagai latihan untuk jihad. Kalau bocah sekarang cuma main-main aja, itu bukan untuk perang. Kalau dulu itu anak kecil ya main kayak gitu untuk apa? Perang itu. Nanti usia sudah 15 tahun sudah disuruh jihad. Kalau sekarang cuma main pedang-pedangan aja kan gitu kan? Ya kan? Nah, itu suruh perang enggak itu? Enggak. Cuma pingin nangis si temannya aja, temannya nangis sudah puas dia. Ya, ada dikerjain, yang digarau sudah puas. Kalau ini untuk latihan apa? Perang. Terus faedah berikutnya lagi. Boleh bermain-main di masjid asalkan tidak mengganggu orang-orang yang sholat dan beraktivitas. Kan ada yang sholat sunnah itu gak ganggu, ada yang aktivitas gak ganggu. Berarti ya kalau lagi sholat 5 waktu sholat berjamaah, ayo bocah-bocah gak boleh main karena ganggu. Diatasinya gimana? Tadi bahwa bapaknya itu sholat bersama bocah-bocah tadi. Ini ada 1 anak atau 2 anak, kanan kirinya orang dewasa. Jangan satu gerombolan di belakang. Jadi rusuh, jadi geger satu masjid itu. Bocah dikelompokkan di belakang coba. Nanti mereka miring ke kanan, semua miring ke kanan. Ambruk semuanya, ambruk. Brrrr. Nah, berarti jenengan itu waktu kecil. Terus faedah yang berikutnya lagi. Boleh wanita memandang laki-laki yang sedang bermain. Asalkan tidak dengan syahwat. Asal tidak dengan syahwat. Namun kalau dengan syahwat seperti anak-anak perempuan saat ini lihat artis-artis Korea gitu.
Akhirnya bandingkan dengan anak-anak Gunung Kidul, ireng-ireng. Kalau hanya batin gitu. Batin piye? Apa kok ayu. Iki lagi bahas wedok delok lanang kok. Misalnya kok ganteng. Nah, Mas kok ganteng itu kan enggak apa-apa. ya enggak apa-apa. Ya. Terus faedah berikutnya lagi, Rasulullah SAW masih sempat bermain dengan istrinya. Jadi ada waktu juga untuk istri. Bukan suami itu mementingkan dirinya sendiri, egois. Orang tahu dijak bakso, orang tahu dijak jalan-jalan. Tinggal pergi 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bawa kompor, beras, kasur, selimut, istrinya ditinggal, menggigil di rumah sendiri. Harus ada waktu untuk istri juga. Minimal tadi dijak apa, Pak? Hah? Dijak apa tadi? Makan bakso, jajan. Udah istri saya tadi. Saja. Mana bakso di Bibal sana? Udah soto terminal lawas. Wis, cie. So sweet. Terminal Lawas di mana tuh? Giwangan sana? Pengen Pak Warja. Di Umbul Harjo sana? Jauh sekali. Jalan diajak jalan-jalan. Masya Allah, duitnya banyak berarti ya? Oh, awal bulan ding. Masa pergi sendirian? Tidak boleh. Oh, bar panen paling ya? Jangan malah suami egois sendiri, mancing dewe. Mancing Sabtu Minggu, istrinya nggak diajak, cuma di rumah aja istrinya. Sudah mancing judi lagi. Dapat dikasihkan. Yang enggak. Iya, namun ketika itu juga istrinya nggak diajak, cuma istrinya tahu aja suaminya pergi seharian. Nggak adil. Mancing. Masa dia hibur si ikan, ini istrinya nggak dihibur. Kalau diajak main layang-layang di pantai itu boleh toh? Ya boleh. Kepengen. Baik, cukup. Ada pertanyaan monggo. Minggu depan libur Ji? Ahad Legi. Karena di sini juga ada yang manten nih, jadi nggak ada yang masak minggu depan itu. Nggak ada sarapan pagi. Nanti Minggu Ahad Pon, Ahad Legi libur. Ahad Pon ada, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbeda, apakah hukumnya kita menghidupkan murotal lewat MP3 Murotal lewat HP ya, HP atau MP3 di rumah terus namun kita tidak fokus mendengarkan sambil beraktivitas yang lain, sambil apa misalnya? sambil sabun, sambil keluar rumah bersih-bersih, tapi kita tidak fokus mendengarkannya. Terus yang kedua, apakah hukum tilawat Al-Quran atau seni baca Al-Quran? Hukum Seni baca Al-Quran. seni baca Al-Quran. Yang penting ya masih pakai kaidah tajwid, makharijul hurufnya jelas, boleh. Ya enggak berlebihan ketika baca Al-Quran. Nanti panjang cuma 2 rakaat dia panjangkan sampai 8 misalnya, enggak boleh. Terus tadi yang pertama tadi, baiknya ketika mendengar Al-Quran, murotal itu diputar, fokus dengar. Enggak dengan aktivitas lain, karena hati kita cuma satu. Enggak terbagi, sulit dibagi. Iya kan? Enggak bisa fokus. Enggak, baiknya dimatikan dulu. Sampai nanti fokus, baru dengar lagi. Mendengarkan. Wong dulu saja, cerita ini tentang jin itu lagi dengar Al-Quran. Nanti dengar kisahnya itu di surat Al-Aqaf ayat 29 sampai 32. Nah ketika itu Nabi SAW, ini kemarin saya sebutkan di Karang Receh itu,
Ada beberapa kisah tentang itu. Kisah pertama itu Nabi SAW diusir dari Taif, Mekah diusir, Taif diusir. Kemudian ketika itu beliau sholat malam. Lantas jin-jin itu pada kumpul. Atau ada tokoh-tokohnya jin itu yang dengar Al-Quran. Ketika dengar Al-Quran, ia katakan fa'ansi itu, diam kamu. Diam, dia suruh teman-teman yang lainnya itu diam, fokus dengarkan Al-Quran. Jin saja paham. Karena lagi dengar apa? Al-Quran. Kemudian setelah selesai, ya, dia pulang ke kaumnya, kelompoknya, terus dia beritahu, oh tadi itu saya itu mendengar Al-Quran. Yang Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan setelah Musa. Kenapa dia tidak katakan kitab yang diturunkan setelah Isa? Karena kalau Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Taurat itu lebih banyak hukum-hukum yang dijelaskan, halal haramnya lebih banyak daripada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau Injil itu cuma banyak dijelaskan tentang ya nasihat-nasihat. Istilah kita itu manajemen hati gitu. Yang paling bagus itu Taurat. Makanya Injil yang sekarang itu ya Alkitab ya, kalau di kalangan Nasrani itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu Taurat tadi. Lebih banyak hukum-hukum itu pada perjanjian lama daripada di perjanjian baru Injilnya. Maka dikatakan itu dia dengar kitab yang diturunkan kepada kitab yang diturunkan setelah Musa. Ada juga kisahnya di saat Nabi SAW itu diutus, berita langit itu sudah tidak bisa lagi didengar oleh jin. Karena ketika itu biasa mereka mencuri berita langit. Kemudian mereka dilempar, kalau mau dengar berita langit, ya mereka dilempar dengan api, dengan syihab, dengan api. Maka ketika itu mereka bingung, ini kenapa kami tidak bisa mencuri berita langit lagi? Coba turun di bumi cari tahu. Nah ketika itu Nabi SAW lagi baca Al-Quran, mereka dengar. Ya, mereka dengar turun juga surat Al-Jin ketika itu. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Suruh dengar, jin saja paham. Kalau Al-Quran itu diputar maka didengar. Jin saja itu paham, mendengarkan. Dan di sini dikatakan itu mereka istami'u, dengar, mendengarkan. Mendengarkan itu berarti konsen, lagi fokus. Kalau dengar saja, dengar itu saya lagi lewat terus saya tadi dengar suaranya si A gitu. Enggak fokus. Namun kalau istami'u lagi mendengarkan berarti tambah dengan fokus. Jadi Al-Quran seperti itu kalau didengar. Ya, harus fokus. Jin saja tahu. Makanya mereka dengar Al-Qurannya Nabi SAW sampai dapat hidayah. Seperti itu. Ada lagi. Assalamualaikum. Mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rois. Pertanyaan saya, bagaimana kita minta maaf pada orang tua yang sudah meninggal, kita belum sempat untuk minta maaf karena berbuat dosa pada orang tua kita. Apakah kita cukup untuk mendoakan ada orang tua kita yang sudah meninggal, dan apakah dengan cara itu dosa kita terhadap orang tua kita bisa diampuni oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, masalah yakat tentang teman harta, apakah yakat teman harta itu harus juga menunggu nisab atau haulnya menunggu 1 tahun? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua apa? Harta? Teman harta, apakah kita menunggu Punya harta apa? Hartanya berupa apa tadi? Temuan. Harta temuan nggak kena zakat. Kalau harta karun baru kena zakat. Harta karun itu harta peninggalan jahiliyah. Dulu di zaman Mojopahit misalnya. Nah, ketemu di Purwosari tumpukan emas gitu. Itu sejak zaman dulu. Ini nggak jelas ini di tanahnya siapa. Tanahnya tak bertuan. Terus temukan itu. Oh, ini harta jahiliyah. Maka langsung dikeluarkan 20%.
1/5 dari itu. 1/5 dari harta yang ditemukan. Misalnya ditemukan 1 kilo berarti 20% dari 1 kilo. Gitu. Terus tadi yang pertama, caranya banyak mendoakan sekarang. Karena tidak bisa lagi minta maaf. Berarti didoakan, mintakan ampun, bisa sedekah untuknya, bisa jalin hubungan baik dengan sedulur-sedulurnya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Ustaz tentang syair tadi. Kadang-kadang di tempat kita itu justru orang lain artis tokoh itu sebetulnya datang dari Jakarta, lalu dia itu azan. Setelah azan dia itu kadang-kadang menyambungkan sholawat atau bagaimana, itu termasuk boleh atau tidak, karena tidak enak untuk mengaturnya. Yang kedua, kita sering kadang-kadang sholat itu tertinggal rukunnya karena cepatnya, terlalu cepat rukunnya. Kadang-kadang tertinggal rukunnya, setelah itu baru bangun rukuk, kita menyusul itu masih masuk 1 rakaat. Dapat rukuk dapat 1 rakaat. Kalau sudah bangkit rukuk mboten dapat. Terus yang pertama tadi apa? Puji-pujian. Enggak boleh. Bar azan. Saya Sabi katakan nanti jadi satu dengan azan maka jadi rancu. Orang kira itu azannya itu punya lanjutan lagi. Makanya baiknya tidak dikeraskan. Kalau dia sholawat setelah azan, sholawat untuk diri sendiri. Oh ya, makasih. Ya. Satu lagi. Yang saya tanyakan macam-macam Ustaz, itu kalau ada orang azan yang dilakukan dengan nada Jawa, istilah lagu Jawa. Azan. Iya, azan atau ya azan. Boleh-boleh saja nadanya simbah-simbah gitu dong. Ya nggak salah ya nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Nah, ayo nanti direkam di DS aja kalau gitu suaranya. Boleh, masih boleh. Yang penting nggak keluar dari hukum-hukumnya gitu. Ya, nanti rekaman di studio DS aja ya. Kayak gitulah kira-kira. Kurang lebih. Itu azan di Masjid Sumber itu ya. Bukan azan Makkah, bukan azan Madinah gitu ya toh. Baik, minggu depan Ahad Leginya di Masjid apa ini? Al-Ikhlas ya. Agung Al-Ikhlas Wonosari. Kemudian Sabtunya itu Sabtu apa minggu depan itu? Sabtu Kliwon. Kalau ada yang mau ikut ke Jalan Godean ada kajian Sabtu Kliwon pagi-pagi. Subuhan di sini. Langsung habis itu bablas ke Jalan Godean di Masjid Al-Aman. Kalau banyak yang ikut nanti tak sediain bis. Ya. Reunian dengan Pak Parjo. Siap. Masjidnya katanya. Siap, Dap. Siap. Diambil terus bis. Sak bis wae. Kalau mau ikut di Jalan Godean Masjid Al-Aman. Habis itu kita nyoto bareng di pinggir sawah. Terus pulang. Sabtu, besok Sabtu apa itu? Nah, Sabtu Kliwon. Nah, Sabtu Kliwon besok. Nunggu di Ibal bisa. Subuhan di sini langsung bablas. Habis kajian nanti nyoto di sana di Godean itu enak sotonya. Hah? Iya bisa. Berapa orang? Bawa kitab Bulughul Maram ini sama, lagi bahas Bulughul Maram. Satu bis cukup. Nah, ini tak umumkan malam Kamis. Sabtu nih, Sabtu Kliwon. Kajiannya sana jam 6. Nyandak waktu nih. Ya, itu aja ya. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat isyraq kali rakaat. Monggo. Yang wudunya batal bisa wudu lagi.